Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangga sebagai pencemar makanan. Apa itu serangga? Serangga merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki jumlah spesies terbanyak. Beberapa anggota serangga memiliki peran positif dan negatif di bidang pertanian dan kehidupan. Peran serangga negatif di bidang pertanian dan kesehatan adalah sebagai pemakan tumbuhan budidaya dan sebagai vektor penyebab penyakit pada manusia. Peran positif serangga adalah sebagai polinator atau penyerbuk, sebagai dekomposer atau pengurai, sebagai predator atau parasitoid atau musuh alami, sebagai bioindikator lingkungan, sebagai penghasil bahan-bahan berguna dan bermanfaat dalam bidang kesehatan. Serangga pencemar makanan. Serangga pencemar makanan adalah serangga yang menyebabkan kerusakan atau kontaminasi pada makanan yang disimpan. Beberapa contohnya adalah hama gudang seperti kecoa, serangga seperti ngengat makanan, dan kumbang biji-bijian, serta serangga lain seperti lalat buah. Mereka masuk ke dalam makanan dan merusaknya, baik secara fisik maupun melalui penyebaran penyakit. Biasanya kuman disebarkan oleh serangga, terutama lalat, yang hinggap pada feses penderita disentri dan disebarkan pada makanan dan minuman. Sementara Salmonella typhi dan S. Paratyphi merupakan bakteri penyebab demam tifoid yang bisa mengancam jiwa jika terlambat ditangani. Mereka bisa menjadi masalah serius, terutama di tempat-tempat seperti gudang atau toko makanan, di mana makanan disimpan dalam jumlah besar dan seringkali dalam kondisi yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan serangga. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian hama yang tepat untuk mencegah kerusakan dan kerugian. Beberapa jenis serangga yang menjadi pencemar makanan, yaitu yang pertama, ada lalat. Lalat adalah salah satu serangga paling umum yang mencemari makanan. Mereka dapat dengan mudah mengalihkan kuman dan bakteri dari tempat mereka hinggap ke makanan atau minuman. Yang kedua, kumbang biji-bijian. Kumbang ini sering ditemukan di gudang, penyimpanan biji-bijian dan tempat merusak biji-bijian tersebut dan dapat merusak biji-bijian tersebut. Yang ketiga, ngengat makanan. Ngengat ini dapat merusak berbagai jenis makanan kering, termasuk biji-bijian, kacang-kacangan, dan tepung. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh serangga pencemar makanan, yang pertama ada demam tifoid. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang ditularkan melalui serangga seperti lalat rumah yang terkontaminasi dengan kotoran manusia yang mengandung bakteri tersebut. Yang kedua, diare. Beberapa serangga seperti lalat dan kecoa dapat membawa kuman penyebab diare seperti E. coli dan Salmonella. Jika serangga ini mengontaminasi makanan atau minuman, dapat menyebabkan infeksi dan diare. Yang ketiga, kolera. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Fibrocolerae yang dapat ditularkan melalui serangga seperti lalat yang mengontaminasi makanan atau air minum. Yang keempat, leptospirosis. Serangga seperti tikus dan kecoa dapat menjadi vektor penyakit ini. Jika serangga ini mengontaminasi makanan atau minuman, dapat menyebabkan infeksi bakteri Leptospira. Yang selanjutnya, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari serangga pencemar makanan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Pastikan area penyimpanan makanan, dapur, dan peralatan makanan tetap bersih. Bersihkan sisa-sisa makanan, tumpahan, dan sampah dengan segera. Jika kebersihan dapur dengan rutin membersihkan permukaan, lantai, dan peralatan memasak. Yang kedua, menyimpan makanan dengan benar. Simpan makanan dalam wadah tertutup dan kemasan yang rapat hingga hindari meninggalkan makanan terbuka dan terlalu lama dalam suhu ruangan. Jika ada sisa makanan, simpan dalam wadah kedap udara dan simpan di lemari pendingin.
Dan yang ketiga, menghindari penumpukan sampah, buang sampah dengan benar dan secara teratur, pastikan tempat sampah tertutup rapat dan jauh dari area makanan. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya tentang serangga pencemar makanan, dan berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.